Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Oke, perkenalkan nama saya Tondi Martua Nasution, alumni ke-9 Pondok Pesantren Al-Khair, mahasiswa Universitas Al-Azhar semester 7, Kairo, Mesir. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa pesan singkat yang insya Allah apabila kita laksanakan, apabila kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, akan selamat di dunia dan di akhirat, akan mendapatkan as-sa'adah insya Allah di dunia wal akhirah. Yaitu pesan singkatnya yang pertama adalah itu biasakan diri bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Selain itu orang-orang yang bersalawat akan senantiasa diberikan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Ada sebuah kisah yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Al-Imam Asy-Sya'rawi, ja'a fil asar fi yaumin minal ayyam, pada suatu hari jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ashabihi. Rasul duduk bersama para sahabatnya fi majlisin ilmin, dalam sebuah majelis ilmu. Kemudian Rasul memberikan suatu tebak-tebakan, yakni sebuah tebak-tebakan kepada para sahabatnya. Lagi duduk berkumpul, kemudian diberikan tebak-tebakan. Rasul bertanya kepada para sahabatnya, yaitu apa pertanyaannya? Ayyul imani afdal. Coba kalian tebak, wahai sahabatku sekalian, iman siapakah paling menakjubkan? Kemudian para sahabat Rasul menjawab, al-imanul malaikah ya Rasulullah. Imannya para malaikat wahai Rasul. Karena malaikat ketika diperintahkan untuk bersujud tidak akan bangkit sebelum Allah yang menyuruh berhenti bangkit. Maka para sahabat langsung menjawab imannya para malaikat. Akan tetapi Rasul menjawab, la. Lalu apa ya Rasulullah? Kenapa bisa salah? Rasul menjawab, al-malaikatu 'inda rabbihim falima la yu'minun. Ya, malaikat itu di sisi Tuhannya bisa melihat kebesaran Tuhannya. Ya, malaikat mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Lantas bagaimana mungkin mereka masih tak beriman? Jadi para malaikat beriman itu sesuatu yang wajar, udah suatu hal yang wajar. Kemudian Rasul bertanya lagi, lalu ayyul imani a'jab. Iman siapa paling wah? Iman siapa yang paling menakjubkan? Kemudian para sahabat menjawab, al-anbiya ya Rasulullah. Imannya para nabi wahai Rasul. Karena malaikat tadi salah, otomatis nabi gitu. Jadi turun temurun dari yang paling tinggi sampai ke bawah. Jadi makanya para sahabat langsung menjawab al-anbiya ya Rasulullah. Tentu para nabi wahai Rasul. Lantas Rasul menjawab, tidak. Alasannya kenapa bukan para nabi iman yang paling menakjubkan? Rasul menjawab, al-anbiya yuha ilaihim falima la yu'minun. Para nabi dianugerahi wahyu oleh Allah, dikasih mukjizat. Bagaimana mungkin ada seorang nabi yang masih tidak beriman kepada Allah sudah dikasih mukjizat? Seperti misalnya Nabi Musa alaihi salam bisa membelah lautan untuk menyelamatkan umat-umatnya. Begitu juga dengan nabi-nabi lain. Nah, jadi ketika para nabi beriman itu udah sesuatu yang wajar, karena mereka bisa melihat mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Jadi itu sudah sesuatu yang wajar. Kemudian para sahabat menebak lagi, lantas kalau bukan para nabi, otomatis sahabat jadi kegeeran. Malaikat bukan, para nabi juga bukan, tentu para sahabat gitu. Ayyul imani ajab, kata Rasul lagi. Kemudian para sahabat menjawab, nahnu ya Rasulullah, kami wahai Rasul. Kemudian Nabi menjawab, tidak, bukan kalian. Lantas siapa ya Rasulullah? Apa alasannya? Kenapa bukan kami iman yang paling menakjubkan? Kemudian Rasul menjawab, ana fikum fakaifa la tu'minun. Aku berada di antara kalian, aku hidup di antara kalian. Bagaimana mungkin kalian tidak beriman gitu.
kalian bisa melihat mukjizatku, kalian semajelis ilmu denganku, kalian bisa menyaksikan seluruh kekuasaan Allah yang diberikan kepadaku. Lantas ketika kalian beriman, itu udah sesuatu yang wajar. Jadi ayul imani ajab khilaful malaikah wala fil anbiya wala fi sahabati rasulillah. Berarti iman siapakah yang paling menakjubkan? Tidak di para nabi, tidak di kalangan malaikat, dan tidak di kalangan sahabat Rasulullah. Kemudian para sahabat sudah tidak bisa menebak lagi. Lantas Rasul menjelaskan, iman yang paling menakjubkan adalah hum qaumun ya'tuna ba'di yajiduna kitaban fi suhufin fayu'minuna bi. Mereka adalah umat, suatu golongan yang datang setelahku, kemudian mendapatkan kitab hanya melalui dengan sebuah kitab, dan lantas mereka beriman. Mereka tidak pernah melihat Rasul, mereka tidak pernah menatap Rasul, mereka tidak pernah melihat mukjizat Rasul, mereka tidak hidup di zaman Rasul, mereka tidak pernah melihat Rasul, tapi mereka bisa-bisanya beriman kepada Rasulullah hanya melalui perantaraan kitab, yaitu kitab suci Al-Quran. Itulah, jadi kembali kepada para hadirin, mari tanya introspeksi diri masing-masing. Apakah kita seseorang yang dirindukan oleh Nabi? Maka perbanyaklah sholawat. Kemudian pesan yang kedua adalah tawakal. Memang sepele, memang singkat tawakal. Apa itu tawakal? Hakikat tawakal adalah berserah diri kepada Allah disertai dengan usaha, menggantungkan harapan semua apa yang kita kerjakan, semua apa yang kita lakukan, kita hanya bertawakal kepada Allah, dan ini akan memberikan kita rezeki yang tidak disangka-sangka. Sebagaimana rawa al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, man tafaqqaha fi dinillah kafahammahullahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang sudah mengikhlaskan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan memberikan jalan, baik itu rezeki ataupun kemudahan, kepada orang yang senantiasa mengharap ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam kitab Ta'limul Muta'allim ada sebuah pesan, la budda li talibil ilmi minat tawakkal. Orang penuntut ilmu harus bertawakal, yaitu tawakal yang tadi. Tawakal berserah diri bukan berarti pasrah dan tidak melakukan apa-apa, akan tetapi berserah diri disertai dengan usaha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yahtammu li amri rizki. Apa yang saya sampaikan ini adalah pesan untuk saya pribadi dan kepada para pendengar umumnya, yaitu senantiasa bersolawat kepada Nabi dan bertawakal dalam kehidupan sehari-hari. Taib, intahiz fursatuka jayyidan, narakum fil mustaqbal, atamanna lana wa lakum jami'an at-taufiq wan najah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.